Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya Dem Irfan melaporkan kepada para pemirsa. Seperti diketahui bersama bahwa hari ini, tepat tanggal 29 Agustus 2024, merupakan hari ulang tahun yang ke-79 bagi DPR RI. Di usia yang baru ini, DPR telah menjadi lembaga legislatif yang adaptif dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Terbaru, DPR RI pun telah mengakomodir sejumlah aspirasi masyarakat terhadap program undang-undang yang dihasilkan. Selain itu, sejumlah fungsi pengawasan terhadap program pemerintah telah dilakukan secara maksimal. Tak heran, dalam rilis survei yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas pada bulan Juni lalu, menempatkan DPR RI sebagai lembaga yang mengalami peningkatan kepercayaan publik paling tinggi dibanding instansi lain. Terkait sejumlah capaian di atas, apakah ini menjadi refleksi bahwa DPR RI telah berhasil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat? Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu akademisi sekaligus Wakil Rektor Universitas Paramadina, Bapak Handi Riza. Selamat siang Pak Handi. Siang, Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sebagai akademisi, bagaimana Bapak melihat kinerja DPR RI di usia yang ke-79 tahun ini, Pak? Ya, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada DPR RI yang pada hari ini telah berusia 79 tahun. Usia yang tidak muda ya, dan tentu saja ini merupakan satu pengalaman panjang bagi parlemen kita ya yang sudah memasuki usia 79 tahun. Jadi memang seperti tadi yang sudah disampaikan, banyak sekali perbaikan-perbaikan dan juga terobosan-terobosan baru ya dari DPR RI dalam menjalankan fungsinya ya, dalam menjalankan fungsinya menyerap aspirasi masyarakat dan juga menjadi salah satu lembaga yang terkemuka di Indonesia. Sebagai akademisi, bagaimana Bapak melihat kinerja DPR RI di usia ke-79 tahun ini, Pak? Ya. Sebagaimana kita ketahui, DPR RI itu kan punya 3 fungsi utama ya, 3 fungsi pokok. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang kedua adalah fungsi legislasi, dan yang ketiga adalah fungsi budgeting atau fungsi anggaran. Nah, kalau kita lihat daripada DPR dalam menjalankan 3 fungsi ini dan produk-produk yang dihasilkan, ini sudah jauh lebih baik. Saya menilai kinerja DPR sudah jauh lebih profesional, terbuka, akuntabel, ya, dan menunjukkan kematangan sebagai sebuah organisasi yang sudah berusia dalam 79 tahun. Jadi tentu kita harapkan ini akan menjadi pengalaman yang berharga untuk memperbaiki kinerja DPR ke depan. Apa produk undang-undang dari DPR RI yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Pak? Ya, kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya, sudah banyak produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI dan ini sangat dirasakan sekali dampaknya oleh masyarakat ya. Misalkan undang-undang kesehatan, undang-undang harmonisasi peraturan harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, kemudian juga undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, semuanya ini menggambarkan bagaimana produk DPR ini telah menangkap aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa lebih mempermudah dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Dalam fungsi anggaran, bagaimana DPR RI sangat intens dalam memberikan perspektif dalam penyusunan RAPBN 2025? Apa catatan Bapak tentang kontribusi DPR di sektor anggaran, Pak? Ya, ini sangat banyak sekali ya, terutama setelah kita mengalami COVID ya. Dan di sini terlihat bagaimana peran DPR dan juga dengan pemerintah untuk memastikan regulasi keuangan ini, stabilitas keuangan ini bisa membantu menyelesaikan persoalan COVID dan juga membantu meringankan beban masyarakat. Semenjak Undang-Undang APBN tahun 2020 sampai kemudian di undang-undang hari ini ya, Undang-Undang APBN tahun 2025 yang akan segera kita bahas, itu menunjukkan APBN semakin sehat, memiliki fungsi shock absorber yang juga semakin baik, semakin bisa membackup perekonomian nasional. Nah, ini tidak lain peran daripada
Badan Anggaran DPR RI yang melakukan pembahasan secara intens dengan pemerintah. Nah, ke depan kita akan memasuki pembahasan APBN tahun 2025. Nah, kita berharap APBN 2025 ini bisa memberikan dasar yang kuat bagi pemerintahan kita ke depan yang akan segera berganti pada bulan Oktober tahun 2024 nanti gitu. Terima kasih atas penjabarannya. Sekian wawancara kami dengan Bapak Wakil Rektor Universitas Paramadina, Bapak Handi Riza. Sekian. Mungkin untuk yang disampaikan Bapak Handi Riza tadi, DPR sangat membantu ya masyarakat terutama dalam pembuatan undang-undang. Kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat sehingga terciptanya suatu undang-undang yang memang diperlukan oleh masyarakat seperti itu. Terima kasih. Kembali ke studio.